pagi-pagi. Kalian rame pagi-pagi ini, aku ada waktu ngoceh sampai aku ke tempat meeting ya. Doakan meeting kehaluan aku terkabul, amin ya rabbal alamin. Nah, kenapa aku ini tayangin ya manusia biadab yang barusan ini, karena terafiliasi sama ibu biadab ya, gitu, terafiliasi, terkonek disuruh ya. Jadi kalau dia cuman disuruh bodoh, disuruh menghujat, membuli, ngoceh, seenaknya aja ngomong, memfitnah, menuduh, itu memang nyontoh si biadab. Fitnah aja, ngomong aja, yang penting kalian ada cerita seolah-olah yang diucapkan itu benar. Nggak ada fakta-fakta kebenaran yang keluar dari mulut sampah, mulut busuknya dia itu. Aku juga bisa kasar ya guys, mohon maaf nih pagi-pagi, tapi ini harus kalian. Kenapa aku sekarang itu ngamuk gitu ya, bukan tantrum, ngamuk. Karena aku berpikir gini, kita itu kayak peribahasa ya, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, aku mati meninggalkan apa? Nama baik gitu loh. Kalau nama baik aku dioporak-porakan sama manusia-manusia sampah ini ya, gak bisa ya. Aku harus luruskan. Setiap aku diskusi, setiap aku meeting pekerjaan yang nilainya Masya Allah banget, begitu aku ingat, buat apa materi aku? Buat apa? Orang lihatnya aku penipu, orang lihatnya aku penjahat. Oh, nggak bisa. Kali ini kusikat kau, ya. Jangan sok-sokan mau ngancem ini itu. Ungkit kasih sayang orang tua, Fitri Salhutrus sebut Nikita Mirzani sering buat ayahnya nangis. Di tengah huru-haranya dengan Laura Meizani Mawardi alias Loli, Nikita Mirzani mengunggah video berkunjung ke makam ayahnya. Pada unggahannya itu, Nikita Mirzani menulis sebuah pesan untuk anak perempuannya agar bersyukur lahir dalam kondisi masih memiliki kakek dan nenek. Nikita Mirzani mengatakan Loli adalah cucu perempuan satu-satunya dalam keluarga yang paling disayang oleh mendiang kedua orang tuanya. Fitri Salhutrus yang masih geram dengan Nikita Mirzani lantas menyindir unggahan mantan temannya itu soal orang tua. Fitri Salhutrus menantang Nikita Mirzani untuk memperbaiki perilakunya dulu, sebelum bicara soal kasih sayang kepada mendiang orang tuanya. Halah, kalau kau sayang almarhum orang tua kau, minimal kelakuan kau dulu perbaiki. Kurang-kurangin bawa laki-laki ganti-ganti ke rumah. Coba itu dulu deh, kata Fitri Salhutrus pada unggahannya di Instagram. Menurutnya, janda 3 anak itu mengunggah soal mendiang kedua orang tuanya hanya untuk mencari simpati netizen. Sementara, Fitri Salhutrus mengatakan Nikita Mirzani sering membuat sedih mendiang ayahnya. Kenapa? Cari simpati. Almarhum bapak kau pun selama hidup nangis melulu karena ulah kau, kata Fitri Salhutrus. Fitri Salhutrus menuturkan ada saksi mata yang mengetahui ayah Nikita Mirzani pernah menangis karena melihat anaknya sering terseret kasus hukum akibat bertengkar dengan seseorang. Tuh tariang tahu. Saat almarhum bapak kau nangis duduk di belakang. Saat melihat kau sidang karena onar mulu. Gak mempan cari simpati kibul, tobat kau, ujarnya. Karena itu, Fitri Salhutrus meminta mantan temannya itu untuk tak cari simpati dengan membawa mendiang kedua orang tuanya lagi. Mengingat, Fitri Salhutrus menyebut itu sudah menjadi pola Nikita Mirzani setiap kali membuat keributan. Pasalnya, Nikita Mirzani akan mendapat banyak endorse karena insight Instagramnya yang naik. Onar, klarifikasi, cari simpati. Lalu endorse repeat. Jangan percaya neti dengan drama pembodohan dunia maya, ujarnya. Harusnya ya, si biadab ini kasih tahu ke manusia yang ada di Amerika itu ya. Aku ini masih berbaik hati loh. Dia tuh harusnya tahu ya. Berapa kali dia mau digebukin di Amerika sana itu karena mulut aku larang. Berapa kali orang pura-pura jadi tamu dia itu. Berapa kali orang nyenggol dia. Dia tuh harus tahu ya. Tapi nih ya, kalau sekarang ada apa-apa dengan dia dan keluarganya, itu bukan karena belas kasihan aku untuk melarang. Semua saudara aku yang gerah dengan kebiadaan mulut kau sudah tidak bisa tahan lagi, ya. Kalau kau bisa ngancam aku pun bisa. Tapi aku nggak mau. Tapi kawan-kawanku nggak bisa dilarang sekarang, ya. Rasain kau seenak kau
ngoceh ini itu si ibu biadab itu. Putus agak emosi. Habis dia bilang hati-hati. Lah kau, hati-hati apa ya? Ini harusnya si ibu biadab ini kasih tahu sama kau, kasih tahu sama kau cong biadab ya. Bagaimana mengerikannya teman-teman aku ini, bagaimana mengerikannya. Dia harusnya kasih tahu ya, saat aku membela dia, dua kelompok yang saling bermusuhan bisa berbaikan dan tunduk mengikuti perintah mulut aku. Udah, kalian jangan ribut di sini. Saya saudara perempuan kau, saya saudara perempuan kalian yang harus dijaga. Kenapa gara-gara urusan yang ada sayanya kalian berkelahi? Harusnya tahu, harusnya dikasih tahu sama si ibu biadab ini bagaimana ngeri. Dan ini fakta ya. Senang banget tuh sekarang ini miring dulu. Dan ini fakta ya. Niki, kau terakhir suruh neror siapa? Suruh neror siapa kau? Anak TikTok yang cabe-cabe itu. Apa yang aku lakukan? Menenangkan mereka. Karena kau nggak ngasih uang operasional mereka. Siapa yang ngasih? Aku masih membela kau ya, biar kau nggak diapa-apain di jalan. Bodoh kau ya. Dikasih tahu ya sama apa tuh pendukung bodoh kau yang suka cuap-cuap nih ya. Aku lagi nyabarin dua kelompok besar yang geram sama si biadab di Amerika itu ya. Kasih tahu ya. Yang bikin aku capek ini bukan ribut sama kau sebetulnya. Capek nenangin orang-orang yang kepengen nyikat kau. Paham kau? Gitu. Ya. Aku ngamuk sekarang. Aku bukan lagi ngamuk, super ngamuk. Itu semakin hari aku tuh bukannya semakin reda ya. Karena semakin aku tontonin tuh cakap dia itu di TikTok. Aku baru tahu sekeji itu dia tuh menghujat aku, memfitnah aku. Terlebih dia menyuruh tuh bencong yang di Amerika ya, kalau dia juga ada urusannya dengan si jade-jade itu ya. Kalau aku nggak mau dulu mention si jade itu karena aku tidak suka berkelahi atau ikat orang yang dalam kesusahan. Dia udah di penjara, tunggu kalau dia keluar dia berulah lagi baru aku sikat ya. Gitu, nggak usah lah. Apa sih yang dicari di hidup ini? Nggak, ujian dia tuh udah banyak loh. Aku tuh baru tahu guys, separah itu dia menghina aku di dunia maya ternyata. Nauzubillah ya, nggak bisa, nggak, belum reda nih karena setiap hari ada aja kalian ngirimin aku. Sudah aku kerja macet nanti. Jadi kalau aku ngamuk karena kalian ngirimin ini nih, katanya suruh hati-hati di jalan. Dia yang hati-hati dimanapun kau berdiri ya, hati-hati. Tentang Antonio, aku nggak mau nerusin selama kalian yang sudah menghujat, membuli dia. Minta maaf dulu ya, karena untuk berita itu yang aku ketak-ketik semalam itu, karena aku habis teleponan ya sama Antoni, itu nggak benar gitu loh. Aku bukan tahu dan kalian juga bukan dia kak yang ngomong. Aku nggak peduli, tapi dia ngomong di depan muka aku, di kuping aku pada saat aku marah sama dia, lalu dia pergi karena aku nggak mau disuruh ngomong itu, nggak mau disuruh menghujat, membenci, memfitnah gitu. Dia yang ngomong, bikin cerita lah dari perjalanan jalan-jalan dia ke Jogja, bahwa bahasa body language dia dengan anak tirinya itu, aduh, biadablah netizen. Di saat orang mendapatkan figur yang baik seorang ayah, dia fitnah. Nauzubillah. Ya memang nih untuk orang yang masih ingat ya, memang segala malapetaka di dunia maya ini ya memang karena aku membela orang yang salah ya, aku akuin itu. Aku juga minta maaf sama semua orang-orang yang dulu udah memberitahu tapi aku nggak denger ya gitu. Tapi ya udah, ini aku udah mengikhlaskan. Sekarang saatnya aku meluruskan ya. Ini kalian baca ya, saat itu memang kejadiannya seperti itu dan aku masih tahu nih ke si Yoke biadab ini, jangan begitu karena kamu menghasut, kasihan nanti resellernya bubar, karena memang dia yang ngajarin bisnis aku gitu loh. Dari situ dia menggila, kok sekarang jadi bestie. Biadab.
kalian. Lihat sini. Ah, kangen nggak kalian? Bubar loh dia. Pasti kalian lagi gibah nih, bubar. Jujur Raffi, kamu lagi meeting apa? Mencapai omset ibu, biar nggak dikira klinik cuci duit. Anjrit. Marahlah orang kerja. Apa kamu bilang orang kerja capek-capek? Kerja capek-capek dibilang cuci duit bu. Buat apa kita kerja kalau kaki kita di sini? Kan enggak bu, kita kerja ini nyari duit. Biar kagak minus, dibilang cuci duit. Kamu nggak bisa menurunkan atau menyamakan, maaf ya, brand kamu sama mereka. Karena yang ada di lingkungan aku itu orang-orang harus orang pintar. Kalau dia pintar membuat akun fake. Kita itu memang di dalam hidup kita itu nggak bisa melawan orang bodoh dengan kepintaran yang kita punya. Kadang-kadang kita itu harus turun juga menjadi orang bodoh untuk meladeni orang bodoh juga. Karena si bodoh ini kalau didiamkan itu bahaya. Bahaya nggak? Bahaya tuh. Jadi kalian itu pelajaran dari aku kadang-kadang. Ini nasihat dia nih. Kata dia, kalau ibu memang mau ngeladenin kegilaan yang sama, netizen suruh followin ini Instagram ini. Aku nggak suka sebetulnya, cuman ya memang harus ya. Follow lah kalian, karena orang gila.